Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksuma. Untuk kali ini kita akan belajar manajemen keuangan ya. Oke, tapi jangan lupa sebelum itu klik like, subscribe, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng. Oke ya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang financial leverage ya. Oke, apa itu financial leverage? Oke, menurut Pak Sartono, financial leverage adalah penggunaan sumber daya yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada bahan tetapnya, sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Itu menurut Pak Sartono ya. Kalau bahasa umumnya ya ininya bagaimana penggunaan sumber dananya itu kan hutang. Di sini hutangnya ya, yang karena ada beban tetapnya, berarti kan harus membayar bunga itu gitu. Jadi ada beban tetap karena penggunaan hutang, tetapi untuk mendapat keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Oke, jenis-jenisnya leverage itu ada 3: operating leverage, financial leverage, dan juga combination leverage ya. Oke, operational leverage apa? Leverage operasional ya, itu biaya tetap dari aktivitas operasional perusahaan seperti biaya sewa gedung, biaya tenaga kerja, bagian administrasi, dan lain-lain. Oke, kalau financial leverage itu biaya tetap karena perusahaan menggunakan hutang sebagai sumber dana perusahaan, yaitu biaya tetap untuk operasi dan keuangan. Oke, kalau biaya tetap total atau kombinasi gitu ya, itu baru biayanya. Jenis-jenis leverage-nya tadi ada combination leverage. Di sini nomor 3 adalah pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak untuk mengukur secara langsung efek perubahan penjualan terhadap perubahan laba rugi pemegang saham. Oke, apa saja sih tujuan dan manfaat dari leverage ini, rasio leverage ya? Pertama, untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban pada kreditur, mampu nggak bayar hutang gitu ya. Yang kedua, guna menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang ketiga, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Oke, jadi di sini kita kalau leverage kita mau menilai keefektifan hutang kita gitu ya. Efektif nggak sih hutangnya dalam di sini dalam memperoleh laba, dalam mencapai laba gitu ya. Oke, karena hutang digunakan untuk operasional perusahaan, diwujudkan dalam pembelian aktiva dan lain-lain gitu ya. Dan setelah aktiva itu digunakan operasional dan pendapatan operasionalnya bertambah, itu akhirnya yang diharapkan adalah laba perusahaan semakin tinggi. Oke, jadi kita harus bisa mengukur dong seberapa besar sih kemampuan kita untuk membayar hutang kembali dan juga bunganya gitu ya. Oke, sebenarnya itu. Kalau dilihat dari jenis-jenis financial leverage, ada time interest earn ratio. Di sini rasio time interest earn ratio itu merupakan rasio antara laba sebelum pajak dan bunga (EBIT, earning before interest and tax) dengan beban bunga. Oke, jadi jenis rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi beban tetapnya berupa bunga, atau mengukur seberapa jauh laba yang dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena tidak mampu membayar bunga. Di sini mengukur kemampuan perusahaan membayar bunga gitu ya. Mampu nggak sih? Kalau bayar bunganya saja nggak mampu, ya jangan hutang gitu. Oke, biasanya rumusnya itu debt dibagi interest. Oke, selanjutnya adalah rasio fixed coverage, merupakan rasio yang mengukur berapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya, termasuk pembayaran dividen, bunga, saham preferen, angsuran pinjaman, dan sewa. Karena tidak jarang perusahaan menyewa aktivanya dari perusahaan leasing dan harus membayar angsuran tertentu. Itu kalau aktivanya saja harus pinjam sewa gitu ya. Jadi harus dihitung gitu. Mampu nggak bayar sewa juga gitu, dan juga bayar beban bunga gitu.
Oke, jadi di sini rumusnya adalah laba operasi tambah pembayaran leasing, laba operasi tambah pembayaran leasing dibagi biaya bunga plus pembayaran leasing. Itu kalau perusahaan sewa aktiva gitu ya. Yang selanjutnya adalah debt ratio. Debt ratio merupakan rasio debt itu hutang ya. Yang semakin tinggi rasio yang dimiliki maka semakin besar resiko yang dihadapi. Makanya jangan sampai rasio debt ratio ini tinggi gitu. Kalau semakin tinggi berarti hutang yang dihadapi yang dimiliki perusahaan semakin tinggi gitu. Nah, investor akan memilih tingkat keuntungannya semakin tinggi. Debt ratio juga debt ratio yang tinggi juga menunjukkan proporsional modal sendiri yang rendah untuk biaya aktiva. Karena rumusnya debt ratio adalah total hutang dibagi dengan total aktiva. Jadi kalau semakin tinggi total hutangnya, kalau misalkan lebih dari 1, otomatis kan hutangnya lebih besar gitu ya. Berarti kan hutangnya itu lebih besar daripada modalnya itu. Jadi nanti juga calon investor akan melihat, oh berarti bagian untuk dividennya pasti lebih kecil daripada bagian untuk bayar bunganya gitu. Karena kalau rasionya lebih dari 1, maksudnya hutangnya itu lebih tinggi, itu kan pasti beban bunganya juga tinggi gitu. Oke, mungkin ada juga untuk ukuran untuk financial leverage-nya itu pakai degree financial leverage atau DFL ya. Adalah perubahan persentase laba per lembar saham atau EPS yang diakibatkan oleh perubahan persentase laba sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and tax. Oke. Jadi rumusnya untuk DFL ini persentase perubahan EPS dibagi dengan persentase perubahan EBIT. Oke, mungkin sekian dulu tambahan dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Semoga ilmu kita barokah dan jadi jadiah dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.